Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Aksan, NIM A10122510007, dosen pengampu Pak Dedi Ari Asfar MPD MLED, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil saya menganalisis data di Jalan Tabrani Ahmad. Bersama saya Habib Aksan, saya akan melanjutkan presentasi saya. Di sini saya mulai dengan PPT Bahasa Indonesia di Jalan Tabrani Ahmad. Klasifikasi di Jalan Tabrani Ahmad, monolingual bahasa Indonesia ada 27, monolingual bahasa asing ada 15, monolingual bahasa daerah ada 4, bilingual ada 10, papan nama toko 21, penanda jalan 5, fasilitas publik 3, dan juga tempat ibadah 1. Totalnya ada 86. Di sini ada lanskap monolingual bahasa Indonesia. Lanskap monolingual mengacu pada penggunaan hanya satu bahasa pada tanda, plakat, papan nama, rambu, atau informasi tertulis lainnya yang berada di ruang publik suatu wilayah. Berarti pada lanskap ini, lanskap monolingual hanya berisikan bahasa Indonesia. Di sini ada bakso dan mie ayam Pak Ende, toko bangunan Anugerah Jaya Bersama, Jalan Tabrani Ahmad nomor 1 Pontianak, dan juga ada gudangnya pekerjaan. Masih di lanskap monolingual bahasa Indonesia, ada di Komplek Tabrani Indah, Jaya Laundry, Depot Air Mineral Ashifa, Servis HP Bisa Tunggu, Penjahit Bandung, ada Biru Air Minum Alami, dan juga ada Praktik Dokter Umum Dr. Sarah Ersya Mutiari, dan juga ada Alisha Kosmetik. Masih di lanskap monolingual bahasa Indonesia, ada Ayam Crispy Jumbo, Toko Nuris, Pisang Keju Bu Nur Chandra Salon, Rumah Makan Suryani, Ternak Makmur, ada Bingke Al-Fajar, Telur Bang Begis, dan juga selanjutnya masih pada lanskap monolingual bahasa Indonesia, Rumah Makan Kantin Miftah 2, Dapur Tabrani, Teddy Jaya Motor, Bunda Galuh, Butik, Umroh Reguler, Masjid Baitul Jamaah, Gang Era Baru, dan juga ada Cuci Lipat. Masih pada lanskap monolingual bahasa Indonesia, ada Geraha Bumi Katulistiwa, Rumah Baca Kecamatan Pontianak Barat, ada UPT Puskesmas, ada juga Kedai Pancing, Sekolah Dasar Negeri 31, Selamat Datang di Zona Integritas, Roti Bahagia, Outlet Tabrani Ahmad, Ayam 5 Sambal. Selanjutnya ada lanskap monolingual bahasa asing. Lanskap monolingual mengacu pada penggunaan hanya satu pada tanda, plakat, papan nama, rambu, atau informasi tertulis lainnya yang berada di ruang publik suatu wilayah. Berarti lanskap monolingual ini hanya berisikan bahasa asing. Yang pertama ada Quality Parfum, ada Field Play Station, ada Minimarket Mini Super. Selanjutnya ada Pet Shop, Premium Thrift New, ada Shooter, Canon Image Runner Advance, ada Harmins, Shiwi, Trip Shop, Toddler Class, D2 Service, Anata Collection, Bubble Wash Laundry, Mini Playground. Masih pada lanskap di sini sudah di bahasa daerah. Lanskap monolingual bahasa daerah. Lanskap monolingual mengacu pada hanya satu bahasa
tanda plakat, papan nama rambu, atau informasi tertulis lainnya. Berarti pada lanskap ini hanya berisi tentang monolingual bahasa daerah. Di sini ada margojoyo batako, aneka jus buah, telajak laku, tahu gejrot, mie ayam bakso, gajah mungkur. Untuk penjelasan bahasa daerah ini, apa arti dari seperti telajak laku atau margojoyo batako akan saya jelaskan ke dalam makalah saya. Sini ada lanskap duilingual. Lanskap duilingual adalah studi yang mengamati dan menganalisis penggunaan dua bahasa pada ruang publik seperti papan nama, rambu jalan, iklan, papan petunjuk, dan label di suatu wilayah. Di sini ada Sinar Mulia, percetakan fotokopi, ada Dunia Jus, ada Victor, menerima pemasangan instalator listrik dan servis. Masih pada duilingual, ada Crispy Chicken Burger, ada GRC Board, ada Laundry Express, Kirana Jaya Wash, ada Siricel, Warung Snack, Rumah Fashion, dan juga ada Honda Genuine Parts. Dan yang terakhir ada Bebek Florist. Selanjutnya ada papan nama toko. Papan toko adalah teks publik yang digunakan sebagai objek analisis untuk memahami penggunaan bahasa Indonesia yang sesungguhnya di masyarakat. Ada rumah makan kantin Miftah, dapur Tabrani, kedai pancing, kios PCR, Winter Indo Ponsel, depot air mineral Ashifa, rumah meong pet shop, penjahit Bandung, impian motor, mertua cafe, Vepton Pontianak. Masih pada papan nama toko ada di sini ada toko Daeng Koce, Seblak Rabbit, bakso dan mie ayam Pak De, Prima Mandiri, Warung Snack, Tahu Gejrot, Pak De Mobil, Riva Laundry. Selanjutnya ada Apotek Gemilang, Bingkai Las Cahaya, Ternak Makmur, Fatih Motor, Kopi Tiam, Rumah Makan Suryani, Gado-Gado, Kak Sam, dan juga ada Ceria Sel. Dan di sini ada penanda jalan. Penanda jalan yang pertama ada dilarang parkir sepanjang jalan ini, jalan bercabang, tempat orang-orang untuk menyeberang jalan, dan di sini ada peringatan kawasan padat, kurangi kecepatan. Penanda jalan adalah tanda yang berada di permukaan jalan berupa garis, lambang, atau tulisan yang berfungsi untuk mengatur, memperingatkan, dan memberikan petunjuk kepada pengguna jalan demi terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Selanjutnya ada fasilitas umum. Di sini ada Masjid Darul Mutakin, Jalan Tabrani Ahmad, tempat pemakaman umum Jalan Tabrani Ahmad, dan juga rumah baca Jalan Tabrani Ahmad. Tempat ibadah di Jalan Tabrani Ahmad ada Masjid Darul Mutakin. Jadi kesimpulannya, pertama, dominan penggunaan bahasa. Mayoritas monolingual, penggunaan bahasa tunggal, adalah yang paling dominan, menyumbang 53,5% dari total data, 46 dari 86. Bahasa Indonesia terkuat. Monolingual bahasa Indonesia adalah 27. Kategori tunggal terbesar menunjukkan peran utamanya sebagai bahasa informasi publik. Yang kedua, pengaruh global dan lokal. Pengaruh bahasa asing kuat. Jumlah monolingual bahasa asing 15, sedangkan bahasa daerah ada 4. Mencerminkan prioritas atau tren globalisasi dalam penamaan di ruang publik, yang berarti penggunaan monolingual bahasa asing di ruang publik Jalan Tabrani Ahmad ini jauh lebih tinggi daripada monolingual bahasa daerah. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan ke makalah saya. Ya, masih bersama saya Habib Maksan. Saya akan mempresentasikan makalah saya. Identifikasi bahasa pada media tulisan di Jalan Tabrani Ahmad. Di sini ada kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul Identifikasi Bahasa pada Media tulisan di Jalan Tabrani Ahmad. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum yang diampu oleh Bapak Dedi Ari Asfar, MPD Emlet. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelusuri bagaimana masyarakat di sekitar Jalan Tabrani Ahmad menggunakan bahasa di ruang publik serta bagaimana hal tersebut dapat dikaji dari sisi linguistik dan hukum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Sini ada daftar isi. Dan di sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang bahasa di ruang publik atau linguistic landscape merupakan salah satu bentuk representasi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya dapat dilihat melalui papan nama toko, penanda jalan, fasilitas umum, papan informasi, hingga tulisan di tempat ibadah. Pada kawasan Jalan Tabrani Ahmad, berbagai bentuk media tulisan menunjukkan keberagaman penggunaan bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, hingga penggunaan dua bahasa dalam satu penanda duolingual. Data ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling dominan digunakan, namun keberadaan bahasa asing juga cukup kuat, khususnya pada sektor bisnis. Sementara itu, bahasa daerah muncul dalam jumlah kecil, menggambarkan bahwa visibilitas bahasa lokal belum sekuat bahasa nasional maupun asing. Bab 2. Tinjauan pustaka dan analisis data. Identifikasi bahasa. Identifikasi bahasa merupakan proses untuk mengenali, mengklasifikasi, serta menganalisis bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang muncul pada media tulisan di ruang publik. Dalam kajian linguistic landscape, identifikasi bahasa tidak hanya sebatas melihat bahasa apa yang digunakan, tetapi juga menelaah bagaimana bahasa tersebut berfungsi, apa maknanya bagi masyarakat, serta faktor sosial, budaya, ekonomi, dan ideologis yang mempengaruhi pemilihannya. Kajian seperti ini penting karena bahasa merupakan simbol identitas kolektif. Pada tulisan seperti papan nama toko, penanda jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga grafiti, berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap ruang, nilai, dan budaya setempat. Dalam konteks Indonesia, identifikasi bahasa memiliki relevansi tambahan karena adanya regulasi resmi mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lanskap linguistik Jalan Tabrani Ahmad ditemukan total penanda bahasa yang dikategorikan berdasarkan penggunaan bahasa tertentu. Kategorinya meliputi monolingual bahasa Indonesia, monolingual bahasa asing, monolingual bahasa daerah, dan duolingual. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan alasan penggunaan yang berbeda. Dalam makalah ini akan diberikan tabel bahasa dengan data yang telah diperoleh di lapangan, dikelompokkan lagi berdasarkan bahasa dan juga jenis medianya beserta contoh gambarnya. Di sini ada tabel. Pada tabel di Jalan Tabrani Ahmad terdapat papan nama bisnis termasuk toko kuliner dan bisnis komersil lainnya berjumlah 21 dan penggunaan bahasanya ada 4. Nama bangunan termasuk kantor dan lembaga, jumlah media ada 3 dan jumlah bahasa 1. Tanda jalanan termasuk nama jalan dan arah, jumlah media 1 dan jumlah bahasa 1. Tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman, jumlah media ada 5, jumlah bahasa ada 1. Tempat ibadah 1, jumlah media, dan jumlah bahasanya ada 1. Tulisan di gerbang atau monumen atau tugu ada 1, dan jumlah bahasa ada 1.
Total jumlah keseluruhan ada 32. Di tabel 2.2 monolingual bahasa Indonesia Jalan Tabrani Ahmad. Jenis media papan nama bisnis termasuk toko kuliner dan bisnis komersial lainnya ada 7. Nama bangunan termasuk kantor dan lembaga, jumlah media ada 2. Tanda jalanan termasuk nama jalan dan arah ada 4. Tanda informasi termasuk peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman, jumlah media ada 3. Tulisan di gerbang atau monumen atau tugu, jumlah media 1. Total jumlah keseluruhan ada 17. Contoh dan penjelasan gambar. Yang pertama, papan nama bisnis. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat papan nama bisnis Toko Bangunan Anugerah Jaya Bersama, Jalan Tabrani Ahmad nomor 1 Pontianak. Gambar tersebut termasuk dalam bahasa monolingual. Dalam monolingual bahasa Indonesia, karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini menunjukkan bahwa terdapat toko bangunan yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedua, ada nama bangunan Rumah Baca Kecamatan Pontianak Barat. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat nama bangunan Rumah Baca Kecamatan Pontianak Barat. Gambar tersebut termasuk dalam monolingual bahasa Indonesia karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Penggunaan bahasa ini menunjukkan lokasi Rumah Baca Kecamatan Pontianak yang terletak di Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak. Yang ketiga, ada tanda jalanan. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat tanda jalanan SMP 12 masuk ke dalam kurang lebih 170 meter. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Papan penunjuk arah ini menunjukkan SMP 12 yang berjarak sekitar 170 meter. Kegunaannya mempermudah navigasi bagi pengguna lokal. Yang keempat, ada tanda informasi. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat tanda informasi kawasan padat, kurangi kecepatan. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Tanda informasi ini bertujuan menginformasikan bahwa jalan di depan termasuk kawasan padat. Yang kelima, tulisan di gerbang, monumen atau tugu. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat tulisan di gerbang Geraha Bhumika Tulistiwa. Gambar tersebut termasuk ke dalam monolingual bahasa Indonesia karena tidak ada campuran bahasa asing maupun daerah. Tulisan di gerbang ini lebih sesuai untuk penamaan tempat publik karena gerbang kawasan pemukiman, perumahan, monumen atau tugu di Indonesia idealnya memakai bahasa nasional agar seragam dan sesuai aturan penamaan ruang publik. Pada tabel 2.3 monolingual bahasa Indonesia daerah Jalan Tabrani Ahmad, jenis media ada papan nama bisnis, jumlah media 4. Jadi total jumlah keseluruhannya ada 4. Di sini ada contoh dan penjelasan gambar. Margojoyo Batako. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat papan nama Margojoyo Batako yang menggunakan bahasa Jawa, sehingga termasuk ke dalam kategori monolingual bahasa daerah. Kata Margo berarti jalan atau jalur, sedangkan kata Joyo berarti kemenangan atau kejayaan. Secara keseluruhan, nama Margojoyo dapat diartikan sebagai jalan kemenangan atau jalur menuju kejayaan dan kesuksesan. Nama ini sering digunakan dengan harapan usahanya akan sukses dan jaya. Pada tabel 2.4 monolingual bahasa Inggris Tabrani Ahmad. Jenis media papan nama bisnis 15, total jumlah keseluruhan ada 15. Contoh dan penjelasan gambar. Pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat papan nama Little Pet Shop yang menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya sehingga termasuk kategori monolingual bahasa Inggris. Pemilik usaha memakai nama ini karena istilah seperti pet shop sudah dikenal secara luas global dan langsung memberikan informasi yang jelas dan ringkas mengenai jenis usaha. Toko perlengkapan hewan. 2.5 Dwilingual Tabrani Ahmad. Papan nama bisnis. Di sini jenis medianya ada papan nama bisnis, termasuk toko kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Ada jumlah media ada 10, totalnya keseluruhan ada 10. Contoh dan penjelasan gambar papan nama. Yang pertama ada papan nama. Pada Jalan Tabrani Ahmad
pada Jalan Tabrani Ahmad terdapat nama Arus Pet Shop yang berarti menggunakan dua bahasa. Yang pertama, arus, komponen monolingual bahasa Indonesia, artinya aliran, gerakan, atau alur. Sedangkan fungsinya menambahkan identitas lokal dan filosofi harapan, aliran rezeki yang lancar. Yang kedua, Pet Shop, komponen monolingual bahasa asing atau Inggris, artinya toko hewan peliharaan, fungsi memberikan keterangan jenis usaha yang universal dan citra modern. Bab 3, penutup. 3.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil identifikasi bahasa pada media tulisan di Jalan Tabrani Ahmad, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik memiliki relevansi langsung dengan norma hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dari analisis terhadap papan nama bisnis, tanda informasi, penanda jalan, nama bangunan, hingga tulisan pada gerbang atau tugu, terlihat bahwa sebagian besar penggunaan bahasa telah sesuai dengan ketentuan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi publik, fasilitas umum, dan penamaan bangunan atau lembaga. Meskipun demikian, temuan mengenai penggunaan bahasa asing yang cukup dominan pada papan nama bisnis menunjukkan bahwa masyarakat masih memprioritaskan aspek komersial dan branding, sehingga memilih nama berbahasa asing untuk menarik konsumen. Secara hukum, penggunaan bahasa asing diperbolehkan selama tidak menghilangkan kewajiban mencantumkan bahasa Indonesia dalam konteks tertentu, terutama jika berkaitan dengan layanan umum, penanda resmi, atau informasi publik. Namun, beberapa papan nama bisnis yang sepenuhnya menggunakan bahasa asing menunjukkan bahwa adanya kekosongan pengawasan atau belum optimalnya implementasi kebijakan bahasa. Penggunaan bahasa daerah pada sejumlah nama usaha juga menunjukkan bahwa hukum tetap memberi ruang bagi pelestarian budaya lokal, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang 24 2009 yang mengakui keberadaan bahasa daerah sepanjang digunakan dalam konteks budaya dan tidak menggantikan fungsi bahasa Indonesia pada tanda resmi. Ya, sekian dari presentasi PPT dan makalah saya, Habib Aksan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.